Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami saat ini, kami mengucap syukur. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami, bahkan sampai hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ingin memberikan hati kami, pikiran kami, waktu kami, dan kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Mungkin saat ini sedang sakit, biarlah jamahan-Mu boleh terjadi melalui doa-doa kami di sini. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami, setiap sudut ruangan kami, dan peralatan yang kami pakai. Kami percaya dan sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Kami ingin melayani setia lebih lagi Tuhan, seperti Maria Rohani yang mau duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
boleh bersekutu di tempat ini, kita boleh kembali meninggikan nama Dia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Saya percaya mungkin saat-saat ini adalah waktu-waktu yang sulit untuk mengucap syukur, di mana semuanya ini pada cemas, sedih, ya. Kita tidak ada yang luput dari permasalahan ini, tetapi satu perkara, biar kita tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus baik dan sangat baik, karena kita selalu apa? Pegang tangan Dia, gandol Gusti. Nah, gandol Gusti itu tidak hanya cuma satu, tapi semuanya yang dipegang. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita memujikan gandol Gusti. Amin. Ya. Amin.
gandelku sepenuhnya gandel, gak ngerti nih sore jurang, gak ngerti tapi tetap gandel. Nah seperti suasana kita hari-hari ini ya, beberapa bulan ini kita ini sedang di mana sana sini ini banyak orang di PHK, jualan juga diobrak, terus sakit sana sini. Tuhan, kalau kita nggak gandel sama Tuhan, nggak jender sama Tuhan, banyak orang yang putus asa. Tetapi satu perkara, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan begitu baik. Bukan berarti saya terlepas dari semua itu, tidak. Saya juga sakit, tetapi saya semangat. Setiap hari saya masuk sekolah, saya semangat. Bahkan saya di swab negatif, teman-teman saya terpapar. Saya yang mengerjakan semuanya 65 anak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya kemampuan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, saya tidak mampu. Karena di saya itu ada 3 kelas. Saya TKB, B1, B2, B3. Teman saya 2 itu positif. Dia kerja di Blokoto saya. S2 di Blokoto, anak 65. Semuanya LKS Praga. Saya yang diberani sampai tangan saya ini kalau gunting sakit. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Di sisi lain saya harus masak, harus nyiapkan rumah tangga. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa. Setelah itu tidak hanya berhenti itu saja. Adi sama Rata sudah divaksin. Ada semangat Bu, aku loro. Harus nutrisi, tuku apel, tuku sembuaran, tuku enak-enak itu sapa? Ya Ibu emang Tuhan berikan saya kemampuan. Ternyata sakit bukan COVID ya. Kalau menurut saya itu flu. Semuanya orang nggak akan umpamanya nggak tahu flu, nggak mungkin. Tetapi kalau kondisi kita itu enggak, mesti positif. Saya bilang gini, makan sing enak, turu sing enak, duit kudu terus. Vitaminnya itu double 3, D, E, vitamin C, belum nanti buah-buahan guys, salad. Nanti belum makannya, Bu aku mangan iki gak enak ya. Ganti makannya duitnya sopok, aku bilang gitu. Jadi pengeluaran itu banyak, tetapi Tuhan itu sangat baik. Di rumah saya itu walaupun nggak ibadah, saya itu biasakan anak-anak itu mesbah doa. Keluarga saya, keluarga saya banyak. Ayo protokol kesehatan, apa enggak yang walaupun rolan pokok berdoa kabeh, berdoa. Semuanya setiap jam 7 itu berdoa sampai jam 8. Habis itu Tuhan itu gak lihat maksudnya itu kabeh mone sarjana atau enggak, tapi kesungguhan. Setiap pribadi semuanya itu punya masalah gitu loh. Saya sendiri yo gak kenaan, Mbak Titik juga semuanya berdoa. Yang penting kita terus berat sama Tuhan. Tapi semuanya itu mengalir terus walaupun di lembah yang terjal, bangkit lagi. Banyak bayar utang, bayar ono sing utangi. Nah, Tuhan itu sungguh baik. Saya percaya bukan karena kuat dan kegagahan kita perlu Yesus. Oleh karena itu kita siapkan persembahan kita. Biarlah Tuhan itu tidak melihat besar kecilnya, tapi melihat ketaatannya. Hei anakku, kamu tak kayak ibu, saya minta apa kok gak? Saya sampai kadang itu terpesona gitu loh sama Tuhan. Kenapa? Bener gajiannya akeh, pengeluarannya juga akeh, tambahannya juga akeh. Karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saya tak peseni anak-anak saya, kon masih dikei sapa ae seseno. Kalau aku dikei sapa seseno. Tuhan itu gak, Tuhan wis kaya, tapi Tuhan ngerti. Tuhan harus taat, kamu harus taat. Jadi anak saya itu kalau dikasih siapa gitu Bu, aku dikei 100 ya seseno tak ngurus. Ratna Bu, seseno tak ngurus. Bukan saya pamer, enggak, tapi saya ajari dia untuk taat. Sampai hari ini teman-teman saya banyak yang dimutasi. Saya 26 tahun di Petra 9 gorong diusir gitu aja. Tapi saya percaya itu miliknya Tuhan. Aku belum dipindah nanti. Yang penting tanggal 26 aku oleh gajian, gak ngurus, saya bilang gitu. Nah, tiap kali saya itu mesti ditanyai sama kepala sekolah saya, Bu mau dipindah di mana? Waduh Bu, saya nggak peduli dipindah dimanapun, pokoknya tanggal 26 oleh gajian beres. Saya bilang gitu. Bu
ide ini, saya mesti nggak pernah bilang anak. Jadi saya itu katanya dukun yang kuat. Teman-teman saya yang bilang, waduh, ide aku jadi kayak ngarang nih. Buku, pokoknya saya itu maksudnya saya kuat nang kono, gak ngurus sesepuh. Ya pokoknya saya itu, ya mau kayak Dayak, tau apa gak ngerti. Saya bilang nggak peduli, dukunku itu Tuhan Yesus. Ya, saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya sendiri itu anak saya nggak pernah saya sekolahkan di dekat saya campur, karena saya ngerti kok anak orang itu anaknya gak kerja. Saya nggak enak, serba nggak enak. Jadi saya percaya Tuhan, aku di mana diletakkan, Tuhan berikan hikmat. Tuhan memberikan saya kepercayaan semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita akan deklarasi persembahan. Kita mau berdiri sebentar. Kita ucapkan dengan iman. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terjadi. Silakan duduk. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami perlu Engkau Tuhan. Setiap langkah kami, setiap hidup kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku.
Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini luar biasa, Tuhan sangat ketat ya. Ini prokesnya sangat ketat hari ini ya, sampai saya double masker. Ya. Jadi istilahnya memang harus setiap pergerakan itu dibatasi, diprokes semua ya, sampai diikuti semua ya. Tetapi Tuhanlah yang menyertai semuanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saya aja angkat firman Tuhan kita, ya. Kita deklarasi dulu firman Tuhan supaya kita memberikan otoritas Tuhan penuh terhadap firman. Bapak Ibu bersiap berdiri. Deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat berubah seluruh hidupku. Aku percaya firman adalah Tuhan sendiri. Aku percaya. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya percaya akan firman Tuhan akan diberi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membagikan tentang, saya nggak konfirmasi dengan petugas WL ya, Wida. Tapi setiap ujian, setiap kesaksiannya nyambung dengan apa yang saya bagikan hari ini ya. Bahwa saya percaya, saya berikan tentang topik Allah ada di dalam badai. Amin. Yang kita lihat itu bukan badainya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kita lihat itu Allahnya, ya. Hari-hari ini kita akan pusing, ya, akan putus asa, akan banyak melakukan hal-hal yang bersifat terbatas, karena semuanya dibatasi. Lalu nggak dibatasi aja sudah stres, ya toh. Ini dibatasi, stresnya bertambah, ya. Sebab itu kita nggak melihat kondisi dan keadaan. Kita lihat Allah yang melebihi keadaan. Amin, Bapak Ibu. Sebab itu kita baca bahwa kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya, ya, nggak bisa merubah seluruh kondisi keadaan. Ada ini orang yang punya uang miliaran, orang yang punya pabrik ratusan pun, punya rumah besar pun, hari ini mengalami apa? Goncangan yang hebat, ya. Bahkan di YouTube itu ada seorang anak itu waktu kecil dia dibesarkan di rumah istana besar, begitu dewasa ya mungkin seumurnya Leo, seumurnya Deo begitu. Dia ingat rumahnya yang dulu besar istana. Sekarang dia tinggal di kos-kosan. Ya. Hidup itu seperti roller coaster, Bapak Ibu, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Sebab itu Tuhan mau, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Proses kita alami di balik badai ini pasti ada maksud Tuhan yang lebih besar. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan, ya. Tadi sempat saya sama istri saya kita lihat di jalan itu sepi, ya Bapak Ibu, ya. Sepi kayak kota yang ditinggalkan penduduknya, ya. Dan istri saya tanya sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan. Amin. Karena yang punya waktu adalah Tuhan, bukan manusia. Kita berusaha tapi menentukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah kita melihat Allah ada di dalam badai, ya. Kita nggak usah lihat badainya, kita nggak usah lihat hari ini corona, krisis mungkin akan berkepanjangan dan mungkin akan pasti ada blunder, ya, krisis ekonomi, ya, PHK besar-besaran, chaos dan sebagainya. Tetapi kita nggak melihat itu, amin. Kita melihat Allah bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Inilah ujian iman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Katakan ujian iman. Ujian iman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ujian iman itu seperti Ayub mengalaminya, seperti Abraham mengalaminya. Ya. Sepandai-pandainya manusia, sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia. Ya. Ketika kondisinya dibalik sama Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Sebab itu bukan yang dipunyai manusia, tapi apa yang di dalam manusia yang menyertainya, itu yang luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita baca Ayub, ya.
Ayub pasal yang ini bacanya Ayub pasal 37 ayat 14 sampai 24. Ayub, ya, kenapa saya baca Ayub ya? Karena Ayub ini orangnya benar, saleh. Loh, kok ngalami badai? Goncangannya luar biasa. Hitungannya bukan bulan, bukan tahun, tetapi satu hari Tuhan habiskan. Sampai Ayub memasuki tanggal kelahirannya. Buat apa aku lahir di muka bumi ini kalau aku hanya untuk menderita? Dia nggak mengutik Tuhan, dia nggak mengata-ngatai Tuhan, dia nggak kecewa sama Tuhan, dia kecewa dengan dirinya. Nah ini orang yang salah itu melihat dirinya itu salah, bukan Allah yang salah, bukan Allah yang dipersalahkan, tetapi dirinya. Tapi Ayub tetap percaya Tuhan meskipun di dalam badai apapun. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya baca Instagram itu ada seorang ibu yang kecewa di mana Tuhan hari ini, ya di manakah Allah hari ini, karena suami anak-anaknya diangkut sama Tuhan ya, kena corona, ya. Habis itu dia sendirian, ya. Buat apa harta banyak tapi keluarga habis Bapak Ibu? Ayub ini nggak hanya keluarganya dihabisin, hartanya dihabisin Bapak Ibu, sampai sahabat-sahabatnya pun meninggalkan dirinya, istrinya meninggalkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ayub tinggal sendirian. Bahkan Ayub diserang penyakit, penyakit yang waktu itu penyakit yang bahasanya itu dikucilkan, kusta Bapak Ibu. Pada Ayub ini orang sehat, orang kaya, vitaminnya tadi Bu Ida ngomong anaknya sakit aja vitaminnya 3. Ayub ini berapa vitaminnya? Setiap hari makan vitamin. Loh kok kena kusta? Ini sesuatu yang bersifat di luar akal. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Sebab itu andalkan Tuhan. Amin. Ayub tahu waktunya Tuhan akan tiba. Tapi proses yang dilalui di dalam badai itu menyakitkan dan menderita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasa. Ya, kita baca Ayub pasal yang ke-37 ya. Ayat yang ke-23 ini bacaannya Ayub 37 14 sampai 24 ya. Cuma saya akan membahas Ayub pasal 37 sampai 23 saja ya. 37 ya. Ayat yang ke-23. Kita lihat hari ini Bapak Ibu, apa yang dikatakan sama Elihu ya. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya ya, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran ia tidak menindasnya. Walaupun kaya akan kebenaran, Allah nggak pernah menindas Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat bahwa kita pahami kita punya Allah itu yang besar, amin, melebihi kondisi keadaan kita hari-hari ini. Apapun kita ngalami kondisinya, ya, kita prediksikan, oh kita bisa makan hari ini sebulan, ternyata berubah, ya. Oh kita bisa terima rezeki atau terima berkat, ternyata berubah Bapak Ibu, ya. Berubahnya adalah proses, amin. Kita setia sama Tuhan. Nah, Elihu berkata bahwa Allah pun di dalam badai. Ya, Elihu ini sahabatnya Ayub. Ya, Elihu ini mencoba untuk menghibur Ayub. Ya, dia mengingatkan Ayub pada Ayub, meskipun kamu mengalami penderitaan apapun, ya, tapi Allah itu tetap bersamamu dan Allah di dalam badai. Kita baca ayat 37 ayat ke-5-nya, coba di atasnya Bapak Ibu ya. Itu kan pernyataan Elihu yang di atasnya itu menghibur Ayub ya. Jadi sahabatnya ini menghibur dengan perkataan yang luar biasa dan Ayub mengimaninya. Sebab Ayub ini orang yang saleh, artinya orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Jadi tidak benar kalau orang itu mengalami kebangkrutan ya, mengalami semuanya dihabiskan, ada dosa itu. Ya. Ayub ini tidak ada dosa, saleh dan benar, tapi dihabiskan
sama kondisi keadaan dia, artinya kekuatan yang lainnya. Ya, berbicara hal itu, Elihu mengatakan ayat kelima, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan apa Bapak Ibu? Besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita andalkan di tengah-tengah kondisi yang semua serba terbatas, semua serba tidak memungkinkan, semua serba ambigu, membingungkan, bias, ya, sesuatu yang bersifat tidak tahu masa depan itu apa. Tapi Tuhan mengatakan masa depanmu adalah penuh dengan harapan, cerah. Amin. Karena siapa yang mengandalkan Tuhan, amin. Dia mengandalkan Tuhan, masa depannya akan penuh harapan. Sebab pengharapannya pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih tahu, pengetahuan kita, artinya apa? Prediksi-prediksi kita itu gak bisa melampaui apa yang Tuhan akan lakukan. Sebab itu hari-hari ini, apa yang kita lakukan? Elihu mengingatkan kepada Ayub, yang bisa dilakukan adalah percaya. Dengan apa? Iman. Bayangin Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengalami kondisi yang parah, menderita yang parah, dihibur dengan kata apa? Percaya sama Tuhan. Ayub ini bukan orang berdosa. Ayub ini bukan orang yang bahasanya nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu Allah. Dia ini orang yang saleh, takut akan Tuhan. Tapi Ayub, ya, bahasanya itu biasa mengkhotbah orang, ini dikhotbahi orang, Bapak Ibu, ya. Dan si mengkhotbah ini sahabatnya. Sahabatnya ini tahu Ayub ini orang kaya dulunya, orang yang sukses, hamba Tuhan yang besar, ya. Tapi Ayub ini dia karena saleh, dia diuji namanya kerendahan hatinya. Ayub pun menerima perkataan Elihu. Amin. Dia menerimanya Bapak Ibu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang kaya hari ini yang dulunya takut akan Tuhan, mengalami kebangkrutan, hari ini kecewa sama Tuhan. Bahkan sahabatnya pun, ya, tidak ada yang mau diterimanya. Ya, karena kecewa sama Tuhan, kecewa sama semuanya. Ayub ini, dia nggak kecewa sama Tuhan, dia nggak kecewa sama sahabat-sahabatnya. Meskipun sahabat-sahabatnya itu tidak menolong dia, ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, lewat sahabat-sahabatnya Ayub dibuat kaya. Ketika Ayub sudah sembuh, ya, singkat cerita kalau Bapak Ibu baca, Tuhan itu membuat Ayub kembali normal kaya. Bukan uang itu turun dari surga, pluk, ini Ayub enggak. Tapi Ayub datang kepada sahabat-sahabatnya, minta apa? Pertolongan. Minta apa? Modal. Minta apa? Uang. Minta apa? Ternak. Ya. Alkitab mencatat Ayub datang kepada sahabatnya, dan kemudian Ayub dipulihkan Tuhan. Apa yang dikerjakan Ayub dibalikkan 10 kali lipat. Amin. Artinya dalam proses apa kondisi keadaan kita hari ini, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah menguji kesalehan kita, menguji iman kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada waktu namanya karios, yang Tuhan akan membalikkan semuanya. Amin. Membalikkan semuanya. Ayub diberi istri lagi yang takut akan Tuhan, diberi anak lagi, ya. Tuhan membalikkan semuanya. Ujian iman adalah ketika kita dalam proses keadaan seperti itu, badai Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sempat kata Tuhan, kalau kondisi keadaan seperti ini, ada banyak orang gila karena kondisi keadaan. Kalau saya memilih, saya lebih mending gila di dalam Tuhan daripada saya gila dengan apa? Kondisi keadaan dunia. Nah, aku maksud saya Bapak Ibu, Ayub nggak mau gila karena hartanya habis, karena anaknya diambil, karena dia sakit. Dia nggak mau gila, dia memang putus asa. Ya, dia merasa dia nggak berguna and useless, tidak berguna sebagai hidupnya. Tapi Ayub kata apa? Dia tetap bersama Tuhan. Gilalah di dalam
Tuhan. Meskipun dunia membencimu, dunia menyingkirkan kita, tetapi Tuhan tidak sekalipun akan menyingkirkan kita karena keadilannya. Amin. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Jadi walaupun apapun yang terjadi dalam dunia ini, wagamu ya, saya nggak tahu ini ya, pandemi ini akan lama ya, akan lama, kita nggak tahu ya. Karena Indonesia diprediksi lolos dari corona ternyata ditambahi ya Bapak Ibu ya. Setelah PPKM selesai, apakah mau lanjut lagi Bapak Ibu ya, sehingga orang pada kebingungan. Orang kerja pun was-was hari ini. Enggak aku di PHK. Kalau aku di PHK aku makan apa? Nah Bapak Ibu ya, Yesus pun pernah mengalaminya. Amin. Dan perjalanan apapun ya, saya dulu waktu saya terima ada khotbah kakak saya itu, kakak Roni saya mengatakan, Yesus itu dulu sebelum dia pelayanan, dia kerja, dia nabung uang banyak, habis uang banyak dia pelayanan. Saya catat Alkitab, Yesus tidak pernah sepeser pun dalam pelayanan dia bawa uang. Kenapa? Ketika waktu Yesus ditanyai pajak sama orang Farisi, Yesus gak punya uang untuk bayar pajak. Apa dikerjakan sama Tuhan? Imannya. Dia mengatakan, Petrus pergi. Suruh apa? Suruh jadi nelayan ya. Kerja cukup 1 hari bayar semuanya. Makanan, pelayanan, dan semuanya. Yesus gak pernah bawa uang ternyata. Oh, saya belum pikir Yesus itu waktu dia masa-masa remaja belum pelayanan, kan dia pelayanan 30 ke atas. Oh, dia bekerja, dia menabung banyak, selawang banyak, dia pelayanan, CNHE. Gak ada iman ya. Ternyata gak begitu Bapak Ibu. Yesus mengandalkan, dia meneladaninya dengan iman. Amin. Dia step by step mengajari murid-muridnya. Manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan. Yesus menghidupi firman sehingga dia nggak takut dengan apapun, meskipun dalam kantongnya nggak ada uang. Amin. Nggak tahu besok mau makan apa, nanti malam makan apa. Dia nggak peduli, I don't care. Tapi dia percaya firman Tuhan ini menciptakan makanan-makanan. Amin. Sebab kekhawatiran kita nggak bisa menambahkan umur kita sehasta. Saat itu pendek Bapak Ibu, nggak bisa menambahkan kekhawatiran. Tapi iman kita di dalam Tuhan, ya, bisa menambahkan umur kita. Amin. Jadi yang bisa menambahkan umur kita atau kehidupan kita ini apa Bapak Ibu? Kecemasan, kekhawatiran, atau iman? Iman, amin. Iman di dalam Tuhan yang ada dalam badai itu, di dalam nama Yesus, itu yang menciptakan kehidupan. Bukan kekhawatiran, kecemasan, bukan lagi apa Bapak Ibu mengasihi diri sendiri, ya. Menangisi, kalau nangis karena doa gak apa-apa, ya. Yesus pernah nangis, dia sampai keluar keringat dengan darah. Karena apa? Dia bergumul berdoa, ya, membangkitkan iman. Amin. Sebab setakdir tangisan kita Tuhan itu melihat. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Doa itu harus dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Kalau kita datang kepada Tuhan, saya mulai mencatat, kita mencatat bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang terbatas, kondisi mau kalah dalam peperangan dan apapun, saya melihat Tuhan itu mengambil alih dengan sebuah simple, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sukacita, meskipun kondisinya tidak sama, Bapak Ibu. Amin. Berarti kan gila kita ini, benar gak? Ya. Zaman dahulu Kisah Rasul mencatat orang Kristen itu disebut crazy man, orang gila. Bagaimana nggak gila? Ya. Udah disesat, di penjara, ya,
udah mau dihukum mati, tapi sukacita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, nggak ada tangisan tuh, nggak ada penyesalan, yang adalah sukacita. Mereka nyanyi glory glory haleluya. Itu kurang 3 jam itu mau disarikan, mau dimakan sama singa-singa Bapak Ibu. Bukan lagi masalah kondisi kehilangan pekerjaan, bukan lagi kondisi nggak bisa makan. Batasan kekuatan kita adalah kematian Bapak Ibu. Ini orang mau ngalami kematian, dia nyanyi glory glory haleluya, glory glory haleluya. Begitu kandang singa dilepaskan, nggak berhenti nyanyi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak mengutuki Tuhan, nggak kecewa sama Tuhan. Kok begini? Katanya Tuhan berkuasa, sehingga makan aku Tuhan. Enggak. Amin. Karena mereka melihat Allah di dalam penderitaan, mereka melihat Allah di dalam badai, seperti Ayub melihat Allah dalam badai. Bisa kita menyanyikan di tengah-tengah kondisi Indonesia seperti ini. Kita pujikan. Amin. Glory, glory, haleluya. Nah PHK nyanyi, Bapak Ibu. Gak punya uang nyanyi, gak punya beras nyanyi, ya. Gak punya makanan di rumah apapun, ya nyanyi. Amin. Jangan marah-marah, jangan cemas, jangan khawatir, jangan salahkan siapapun, ya. Sebab kondisi ini bukan kita ngalami, semua amin. Yang kita lakukan adalah gilalah di dalam Tuhan, karena kita melihat Allah di dalam penderitaan. Semakin kita menderita, Allah itu nyata apa enggak? Nyata Bapak Ibu. Amin. Allah itu nyata di dalam setiap penderitaan. Sebab Allah itu dekat sama orang yang hatinya remuk, hatinya lagi kehilangan semangat, tapi mereka menyanyi. Amin. Itu yang bisa kita kerjakan hari ini. Amin. Ya. Kita berpikir, oh kita jualan apapun hari ini. Tadi saya sempat lihat itu ada orang gelar sepatu, ya, dijemur itu. Gelar sepatu panjang, ya. Sepatunya, saya berpikir ada yang beli nggak ini? Oh jalanan sepi, jalan raya loh Bapak Ibu. Ya. Mereka berusaha apapun. Ada firman Tuhan katakan, Tuhan mau berkati orang yang dicintainya. Meskipun waktunya tidur, nggak ngapa-ngapain, Tuhan mau berkati. Percaya Bapak Ibu? Percaya Bapak Ibu? Percaya Bapak Ibu. Nabi Elia ada pengasingan pun, ya. Dia dikirim gagal, disuruh Tuhan ke Janda Safat. Ya. Tuh, Janda Safat itu loh mengalami badai, penderitaan, suaminya meninggal. Suaminya ini meninggal, hamba Tuhan, ya. Udah itu meninggalkan hutang banyak, ya. Punya anak, tinggal 1 kali makan, mereka meninggal. Tapi Janda Safat ini adalah Safat ini di tengah-tengah kota yang dimana itu mereka penyembah berhala. Lah, janda ini kenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan didengar suaranya sama Tuhan. Datanglah Nabi Elia meminta makanan Bapak Ibu. Makanan cuma sedikit diminta. Nah ini seperti yang tadi Bu Ida bilang, anaknya dilatih untuk apa? Mendahulukan apapun untuk Tuhan. Amin. Apapun, sekecil apapun. Loh Janda Safat ini punya tepung minyak cuma buat makan 1 kali meninggal. Ya, karena apa? Bukan lagi makan. Kiri kanan orang yang tidak kenal Tuhan dan utangnya udah banyak, nggak bisa bayar utang. Tuhan melihat dan Tuhan membuat mujizatnya. Amin. Orang yang percaya dalam Tuhan, melihat Allah dalam badai, pasti setiap hari ada mujizat. Katakan dengan kuat, mujizat. Di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya sempat, kalau biasa saya ini sukanya keluyuran ya. Hampir berapa ini 2 minggu saya nggak keluyuran. Artinya
nggak kemana-mana, ya. Wah, saya sempat agak tekanan begitu, karena saya ini sukanya itu ketemu orang, ya. Wah, 2 minggu nggak ketemu orang gitu, rasanya biasa ke warkop gitu, biasanya ke tempat ilusa, terus kemana gitu saya. Sampai ke tempatnya papa ya, ke Mbak Sus itu saya pikir ulang, karena saya juga lagi batu-batu waktu itu, ya. Atau ini batunya sembuh-sembuh sendiri, ya. Kasih dosa resep, ini kak ini, ya, kuasa imannya aja. Saya melihat Tuhan dalam badai, batu itu ngekel, ngewekel sekali bapak itu, sampai dada saya ini sewakit, ya. Kadang-kadang paginya saya demam, ya. Ini corona apa enggak gitu, iya toh. Tapi saya pernah ngalami corona nggak begitu, ya. Saya ngalami corona itu badan saya ini fight itu 3 hari saya, lain 2 minggu batuk gak sembuh ya, sampai rasanya Mbak Sus obat batuknya pertemuan itu kebal sampai habis, sambil semua tetes itu, ya. Sampai saya minum 2 obat batuk ya, obat batuk itu sama obat batuk isi saya beli itu, ya Bakov lah apa ya, dua-duanya saya minum semua, ya, masih batuk-batuk, ya. Saya katakan Tuhan yang menyembuhkan, amin. Amin. Saya nggak melihat batuk saya melihat Tuhan, amin. Nggak ada corona, ya. Artinya nggak ada corona dalam saya. Kalau ada pun, ya Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau nggak menyembuhkan pun, saya tetap percaya sama Tuhan, amin. Ya, amin. Seperti Danda Sadar Kesabin itu, meskipun Tuhan tidak menolongku pun, aku tetap percaya, amin. Meskipun Tuhan nggak memberkati aku pun, aku tetap percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang susah ya hari ini kita fight dengan kondisi, tapi bicara iman, bicara di atas kondisi, amin. Nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Hanya iman lah, ya, hanya iman lah yang bisa mengalahkan semuanya. Dan setia, Bapak Ibu. Mas katakan kita ini manusia buatan dari apa? Debu. Kita baca Mazmur pasal 103 ayat 14. Kita ini manusia dari debu, dari tanah. Artinya kita nggak ada kekuatan, Bapak Ibu. Ketika segala sesuatu bersifat hal yang dibatasi, iya, debu, iya, nggak ada kekuatan, Bapak Ibu. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Allah tahu kita ini siapa. Dia ingat kita siapa. Kita ini apa? Debu, tanah, nggak punya kekuatan. Pengetahuan kita terbatas hanya sampai di bumi, nggak bisa sampai ke surga. Nggak bisa mengatasi kondisi badai yang ada. Yang bisa adalah kita ini di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kembali kepada penciptanya. Sebab itu banyak doa, banyak mujizat. Ya benar Bapak Ibu. Ya. Banyak doa, banyak mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Ya. Semakin banyak doa, semakin banyak mujizat. Karena apa? Semakin kita berdoa banyak, kita bisa melihat Allah dalam mujizat. Amin. Saya melihat banyak teman-teman saya itu suka berdoa, ya. Satunya mungkin bisa juga kenal Kak Freli, ya. Itu satu keluarga Bapak Ibu, ya. Kak Freli, kakaknya gak kerja apapun, kerjanya ada melayani Tuhan, melayani firman, melayani jiwa-jiwa. Mereka mengatakan pernah makan cuma sehari 1 kali, pernah. Mereka mengatakan gak bisa bayar listrik, pernah. Mereka katakan semuanya terbatas. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati. Amin. Enggak kekurangan apapun. Ternyata kuncinya cuma satu. Melihat Allah dengan iman. Sehingga yang terbatas itu terlewatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Hikmat Tuhan itu di atas segalanya. Pengetahuan Tuhan di atas segalanya. Tapi pengetahuan Tuhan itu harus takut akan Tuhan. Kembali kepada versi kita melihat Tuhan itu sendiri. Amin. Mengenal, melihat, mengalami. Nah ini prakteknya Bapak Ibu. Kalau
Kalau kita sekarang dalam kondisi seperti ini, kita praktek iman. Amin. Kalau semuanya kita punya, imannya masih kendor, beda. Punya uang 5 miliar gitu ya Pak Isa, ya, masih punya bisnis, ya, punya deposito, punya tabungan, ya. Mungkin nggak ada Tuhan. Yang dilihat apa? Mamon, uang, harta, ya. Tapi apa artinya? Ketika kita ini debu, ketika kita sakit, ya, mungkin kita bisa beli obat tidur untuk kita bisa tidur. Tapi apakah kita bisa beli obat untuk kita bangun ketika kita nggak bisa bangun sama sekali? Artinya Bapak Ibu, kematian itu nggak bisa dibeli. Amin. Selama kita kuat, kita percaya Tuhan pasti beserta kita. Tergantung iman kita. Iman yang di dalam Tuhan dan di dalam Roh Kudus. Sebab Roh penghibur, Roh penolong itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kita melihat hari-hari ini yang bekerja adalah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus itu menolong kita, yang menguatkan kita di tengah-tengah seperti ini. Maka berbagai orang yang sudah mengalami baptisan Roh, ya, mempunyai karunia Roh, gunakan Bapak Ibu. Amin. Pergunakan di masa-masa seperti ini untuk menolong orang banyak. Mungkin kita nggak punya harta, nggak punya uang, tapi kita transfer spirit, roh yang kuat. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang banyak masalah Tuhan hiburkan, Tuhan kasih jalan. Jangan buka jalan. Allah memberi kekuatan kepada kita yang telah dan menambah semangat kita yang patah. Karena itu Allah kita itu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada hartamu, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita baca Yesaya pasal 40 ayat ke-29 bahwa Allah itu menolong kita selalu, memberi kekuatan pada kita yang lemah hari ini. Tuhan tahu kita ini debu, Tuhan tahu kita ini pasti mengalami patah semangat, ya, kondisi-kondisi yang tidak manusiawi. Tapi Allah memberi kita semangat. Banyak hal. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang lelah hari ini? Ya, saya pernah kata sama istri, aku lelah hidup itu. Ya, manusia pasti lelah. Di muka bumi nggak ada yang lelah. Kerja lelah, gak kerja pun lelah. Benar Bapak Ibu? Loh iya. Kerja itu capek, gak kerja pun capek ternyata. Kerja masih ada semangatnya. Lu gak kerja itu gak ada semangat, gak berdaya. Sebab itu banyak orang yang di PHK hari ini bingung. Lah apa yang mau dikerjakan? Mau jualan gak ada uang. Ada uang mau jualan pun gak ada yang beli. Bingung Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Allah itu memberi kekuatan kepada kita. Jadi tumpuannya siapa Bapak Ibu? Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita melihat Dia, tinggal di dalam Dia, tinggal Bapak Ibu, ya, whatever, tinggal dalam Tuhan, ya. Saya dulu sebelum corona ini, data perceraian itu banyak. Hari ini lebih banyak lagi data perceraian. Cuma orang nggak cerai, ya. Stresnya banyak. Nanti porong itu penuh nanti porong, ya. Rumah sakit itu jiwa itu banyak. Saya pernah di Warkop itu corona versi pertama itu saya kaget. Saya tunggu istri saya lagi ada urusan, saya tunggu di Warkop ini. Saya minum kopi, sebelah kiri saya ada bapak-bapak. Dua bapak-bapak ini ternyata ketawa sendiri, ya, ngobrol sendiri, ya. Saya pikir ngobrol siapa sama penjaga Warkopnya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Saya amati
Oh, stres, gila. Setengah stres. Ya. Kemudian saya berulang lagi, saya jalan. Saya lihat di tempat saya jalan, kemarin waktu saya ngambil di pertemuan itu, saya tunggu obat untuk obat batuk saya itu saya lihat 2 orang masih remaja, masih muda-muda ya, seumurnya Dio. Itu padahal jadi orang gila, ngobrol sendiri di jalan. Wah, kamu ini apa sih? Wah, gila kata. Ya. Setelah beberapa menit di depan saya pecah lagi Bapak Ibu. Bayangin, ya, mereka nggak mau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Mungkin mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan apapun sehingga mereka. Amin. Lebih baik kita gila di dalam Tuhan daripada gila dengan hal yang dunia. Coba Bapak Ibu pilih mana? Pilih gila dalam Tuhan, ya, atau gila di dalam dunia? Yesus pernah disebut gila. Karena apa? Yesus menungganbalikan semua hukum-hukum Taurat. Ya. Yesus disebut gila. Ini orang gila ini sedang khotbah. Loh, kita nggak mau disebut gila. Berarti kita ini di atas Yesus ya. Ya. Percayalah orang Kristen atau anak Tuhan itu. Ya. Pemikirannya, imannya itu di atas orang-orang dunia. Amin. Orang dulu berpikir, wah kalau kita ini kaya, kamu disertai Tuhan dong. Makanya, ya, kamu setia sama Tuhan. Tapi ketika orang hati berkati, miskin, sakit-sakitan, ini ada salahnya ini. Tidak, amin. Manusia itu menghakimi, tapi Allah selalu menghibur, amin. Sebab itu kita berharap sama Tuhan, jangan kepada manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima saya sampai di sini saya undang pemusik yang ada. Kita pujikan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Ini pujian yang luar biasa. Saya suka pujian ini karena pujian ini mengingatkan saya bahwa Allah menjadi kekuatan saya. Ketika semua sudah saya lakukan, semuanya tidak maksimal, bahkan kami kegagalan, tapi saya tetap melihat Allah yang memberi kemampuan sama saya untuk melakukan hal yang benar dan terus menerus. Bapak Ibu, oh Rabbakan Kasya. Oh haleluya. Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganku, haleluya. Saat badai berhembus, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu sejauh langit dari bumi. Yes, yes. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku. Oh
Setiap kami Terima kasih yang berada di rumah mengikuti Zoom ini Haleluya. merasakan berkat firman-Mu yang dahsyat yang luar biasa, memulihkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Nathanael yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan kesehatan, berkati lagi Tuhan apa yang dikerjakan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati, berikan urapan yang lebih lagi dalam kehidupannya. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat ketika mendengar suara firman Bapak. Terima kasih Bapak setiap kami yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Bahkan yang Zoom hari ini mengikuti, bergabung, ikut mendengar firman Tuhan pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Oh haleluya, kami minta berkat-Mu Tuhan pada saat hari ini. Bukakanlah tingkap langit Tuhan, dan curahkanlah berkat dari surga mengalir pada setiap kami yang hari ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkat sukacita yang besar dari surga mengalir. Terimalah berkat keuangan dalam keluarga-Mu pada saat hari Tuhan. Cukupkan, berikan kelimpahan. Oh haleluya, terimalah berkat pada saat hari ini, berkat kesehatan. Engkau yang sakit disembuhkan pada saat hari ini. Terima berkat lebih lagi pada pagi hari. Kemanapun engkau berada, engkau pergi kemanapun, Tuhan sertai. Ada penjagaan malaikat surga. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini setiap kami yang muda sekalipun Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan lindungi Tuhan, sertai, tudungi dengan keselamatan. Mereka mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya sudah mendapatkannya. Mereka hari ini yang oh Tuhan, kekurangan Tuhan sudah hari ini berikan berkat yang banyak hari ini, berkelimpahan. Terima kasih dan cukupi segalanya. Terima kasih Bapa, kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini selama-lamanya. Terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Salam sehat. Haleluya.